Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan saleh kita ini sehingga menjadi sebab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan Fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan pada hari ini bisa berhadapan di hadapan antum sekalian, bisa memberikan faedah. Mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa memberikan manfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Pembahasan kita pada malam hari ini jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala itu pembahasan yang sangat penting, yaitu berkaitan tentang musim ibadah yang ternyata banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui. Bahkan mereka mengetahui, sebagian mereka akhirnya tidak memuliakan atau tidak mengagungkan, tidak mengambil kesempatan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya di musim ibadah tersebut. Ikhwani fiddin jamaah SWT, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan juga Allah Subhanahu wa taala memilih apa yang Dia kehendaki. Dari ayat ini kita paham banyak sekali makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan langit, bumi, bahkan Allah juga menciptakan waktu-waktu. Itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan wa yakhtar. Allah juga memilih dari makhluk-makhluknya. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang pemilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebutkan Allah tidak menyamakan semua makhluknya dalam satu level derajat. Karena setiap makhluk itu derajatnya berbeda-beda. Ada satu makhluk ternyata lebih mulia daripada yang lainnya. Contoh misalnya jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang manusia. Kita tahu manusia itu sangat banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari awal penciptaan sampai nanti pada hari kiamat. Itu semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua manusia itu tidak berada dalam level satu keimanan yang sama. Dan kita sepakat semua para ulama menyebutkan bahwasanya manusia terbaik adalah para anbiya, para rasul. Kenapa? Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah Subhanahu wa taala memilih para rasul dari kalangan manusia dan juga kalangan para rasul. Maka dari sini kita paham bahwasanya para nabi adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita bicara tentang waktu jamaah atau tempat dulu. Ternyata tempat juga tidak satu level. Kita bicara tentang pasar dan juga dengan masjid. Berbeda antara kemuliaan pasar dengan kemuliaan masjid. Tentu lebih mulia masjid karena disebut dengan Baitullah, disebut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masjid satu dengan masjid-masjid yang lainnya ternyata berlevel-level tingkatan pahala orang beribadah di sana. Dan kita tahu bahwasanya masjid yang paling mulia yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Kemudian juga tempat juga berbeda-beda. Misal kita di Jakarta tidak sama dengan di kota haram. Dan bumi terbaik disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya bumi terbaik itu adalah kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innaki la khairu ardillah
wa ahabbul ardi ilallah. Wahai kota Makkah, kau adalah bumi yang terbaik dan kau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi tempat pun juga berlevel-level. Demikian juga dengan waktu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan waktu ternyata tidak sama derajatnya antara satu waktu dengan waktu yang lain. Di sana ternyata Allah Subhanahu wa taala menentukan, memilih beberapa waktu yang waktu-waktu tersebut menjadi waktu-waktu terbaik. Terbaik di sini apa maksudnya jemaah semua taala? Artinya amalan saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu yang Allah pilih jemaah semua taala, kita lihat bulan misal. Maka para ulama sepakat bahwasanya bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Atakum Ramadan syahrul mubarak. Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya banyak sekali keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Dan para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang hari terbaik, maka mereka menyebutkan adalah hari Jumat. Dari sepekan hari terbaik apa hari Jumat. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari-hari, artinya hari yang terbaik. Wa a'dhamuha indallah. Dan hari Jumat itu adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala para ulama membahas tentang malam, mereka menyebutkan bahwasanya malam terbaik sepakat kita adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita bicara tentang malam, tidak ada malam terbaik kecuali malam Lailatul Qadar, dan itu ada pada di bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, tatkala para ulama mereka menjelaskan tentang siang terbaik. Tadi kita sebutkan kalau kita bicara dalam sepekan, hitungan hari sepekan yang paling terbaik itu adalah hari Jumat. Tapi kalau kita bicara tentang secara keumuman siang terbaik, maka para ulama mereka sepakat. Mereka menyebutkan bahwasanya siang terbaik tidak sepakat. Ada yang menyebutkan ada sebagian bulan Ramadan, tapi jumhur ulama mereka menyebutkan siang terbaik itu adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Makanya mereka mengcompare jamaah. Sebagian ulama menyebutkan, bayangkan kalau digabungkan atau di compare antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari yang ada di bulan Ramadan, sebagian mereka menyebutkan bahwasanya lebih mulia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau malamnya mereka sepakat 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau mereka berbicara tentang 10 hari pertama siangnya, maka jumhur ulama, mayoritas ulama mereka menyebutkan bahwasanya yang terbaik adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jamaah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan soleh yang dikerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Ikhwani fiddin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita paham bahwasanya kita perlu untuk ilmu, untuk kita semangat untuk beribadah di hari-hari ini. Karena kalau kita lihat di tanggal kalender jamaah semua taala, malam ini adalah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Yang ini tidak terasa bagi kaum muslimin, berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan banyak isyarat-isyarat yang menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah bulan yang sangat mulia, yang perlu kita agungkan, yang perlu kita banyak beramal saleh. Makanya di TV-TV pun akan muncul isyarat-isyarat bahwasanya ini adalah bulan yang mulia. Minimal urusan-urusan duniawi pun mereka juga meramaikan. Iklan sirup, iklan sarung, macam-macam. Tapi kalau 10 Dzulhijjah enggak ada. Tidak ada. Seakan-akan hari yang biasa terlewat seperti itu. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau menyebutkan sayang sekali banyak kaum muslimin yang tidak mengenal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Padahal tadi saya sebutkan ini di mana pendapat para ulama ini adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun jemaah. Bahkan kalau di-compare dengan 10 hari pertama atau 10 hari yang ada di bulan Ramadan, maka lebih baik 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka jemaah semua taala, kita akan belajar apa saja kemuliaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidaklah kami sampaikan ini jemaah semua taala sebenarnya untuk membuat saya semangat sendiri, untuk saya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ini menyebar juga kepada antum sekalian, dan mudah-mudahan antum juga bisa menyebarkan kepada minimal kepada keluarga jemaah, minimal kepada keluarga.
Ikhwan fiddin jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT. Kita bahas apa saja keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau secara umum kita bicara tentang bulan Dzulhijjah. Yang pertama jemaah SWT, bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang haram, yang mana bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala benar-benar muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ini sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dari bulan-bulan tersebut, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Dzalikad dinul qayyim. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini yang harus kita catati jamaah sekalian. Allah menyebutkan, tatkala Allah menyebutkan ada 4 bulan yang haram, kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ikhwan fillah jamaah sekalian, Allah menyebutkan ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis. Nabi SAW menyebutkan salasun mutawaliyat, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajab. Ada 4 bulan Muharram atau bulan haram, yaitu pertama Dzulqa'dah, baru saja kita lewati kemarin, kemudian Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. 4 bulan ini jamaah SWT adalah bulan-bulan haram yang mana tatkala seorang beribadah di sana dan juga melakukan kemaksiatan di sana, ini tidak sama dengan tatkala seorang melakukan sesuatu hal di bulan-bulan yang lainnya. Makanya ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kalau kita baca penjelasan para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir At-Tabari, beliau menyebutkan bahwasanya di situ kenapa Allah menyatakan demikian? Karena Allah ingin mengisyaratkan kepada manusia, hati-hati kalian bermaksiat di situ. Karena kalian bermaksiat di bulan-bulan tersebut, ini tidak sama dengan kalian bermaksiat di bulan-bulan yang lainnya. Maka sebagian ulama mereka mengatakan kalau begitu, kalau maksiat saja dibesarkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka mafhum mukhalafahnya, mafhum pemahaman sebaliknya, berarti pahala pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau secara kualitas besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah semua kita paham bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita bermaksiat di bulan ini jamaah semua taala. Maka perbanyak amalan saleh supaya kita bisa mendapatkan pahala banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua jemaah semua taala tentang bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Kata Allah Subhanahu wa taala, musim haji itu ada di bulan-bulan ma'lumat, bulan-bulan yang diketahui. Apa itu bulan-bulan yang diketahui jemaah semua taala? Maksudnya adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sebagian orang bingung, kok Syawal bulan termasuk bulan haji? Ini pembahasan dalam fikih, ada disebut dengan haji tamattu. Artinya seorang boleh berihram sejak dari bulan Syawal. Intinya pembahasan haji, artinya bulan-bulan haji itu hanya bisa dilakukan dengan 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, dan juga Dzulhijjah. Maka dari sini kita paham tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah, karena di situ adalah bulan-bulan haji. Dan subhanallah ma'asyiral muslimin, tidak ada amalan saleh yang bisa menghapuskan dosa seperti ibadah haji. Seperti apa ibadah haji? Nabi SAW menyebutkan, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Barang siapa yang pergi haji tidak berbuat rafath dan tidak berbuat kefasikan itu maksudnya kemaksiatan, raja'a ka yaumi waladatu ummuhu, maka dia akan kembali seperti dia keluar dari rahim siapa? Ibunya. Artinya dosa-dosanya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan tidak ada dosa, tidak ada amalan saleh jamaah yang bisa menghapuskan semua dosa tanpa bertobat. Beliau mengatakan tanpa bertobat kecuali apa? Haji. Kalau hajinya mabrur, tidak ada rafath dan tidak ada kemaksiatan. Itu yang berat, syaratnya berat, syarat haji mabrur. Karena potensi tatkala orang pergi berhaji, mungkin mulutnya bisa berdebat atau mungkin bisa melakukan kemaksiatan.
Dan ini yang kalau bisa seorang selamat dari situ dalam haji, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali jemaah subhanahu wa taala, ternyata salah satu bulan-bulan haji adalah bulan Dzulhijjah. Maka tidak boleh mengerjakan haji di bulan-bulan selain bulan-bulan ini. Mungkin ada haji di bulan yang lain. Nah, itu berarti haji yang sesat. Haji yang sesat. Wallahu taala alam. Ikhwani fiddin, selanjutnya di antara keutamaan Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr," demi fajar. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Kalau kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluknya, ini menjelaskan bahwasanya makhluknya tersebut adalah makhluk yang agung. Allah bersumpah wal fajr, demi apa? Fajar. Walayalin 'ashr. Kemudian Allah bersumpah lagi demi malam yang 10. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang demi malam yang 10, ada khilaf dalam para ulama. Pendapat pertama menyebutkan demi malam yang 10 maksudnya adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa? Di situ adalah malam-malam yang sangat mulia. Bahkan di situ ada malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama menyebutkan enggak. 10 di situ 10 malam maksudnya adalah justru 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kok bisa? Di situ Allah menyebutkan malam, tapi kenapa sebagian ahli tafsir menyebutkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam bahasa Arab jemaah semua taala, orang Arab itu terbiasa menyebutkan siang itu dengan apa? Malam. Atau mereka terkadang menjadikan satu kesatuan. Walayalin maksudnya siang, maksudnya juga apa? Malam. Apa dalilnya? Di antaranya dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Zakaria. Yang Nabi Zakaria beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan momongan, diberikan anak. Maka beliau mengatakan, Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, saya pengen punya anak, tapi jadi masalah saya ini sudah tua, wa imra'ati aqir. Dan istri saya itu mandul. Bagaimana saya mau punya anak? Tapi dia tidak putus asa, dia senantiasa minta terus kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan bisa. Allah mengatakan apa? Bisa. Maka dia mengatakan qala rabbi ja'al li ayah. Ya Allah berikan tanda supaya saya lebih yakin, maksudnya saya semangat untuk bahwasanya saya akan punya anak. Qala rabbi ja'al li ayah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan buat tanda kepada engkau tidak akan bisa bicara kepada manusia selama 3 malam. Salasa layalin. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan alla tukalliman nasa salasata ayyamin. Kau tidak akan berbicara kepada manusia, kau tidak akan bisa ngobrol sama orang-orang selama 3 malam. Dari sini para ulama menyebutkan berarti layalin malam dalam bahasa Arab juga dimaknai dengan apa? Pagi atau siang. Dari sini Ibnu Abbas beliau berdalil bahwasanya menyebutkan bahwasanya walayalin 'ashr maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dari sini kita paham jemaah semua taala. Tatkala Allah bersumpah dengan makhluknya, ini menjelaskan bahwasanya makhluknya tersebut atau waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ditambah lagi tatkala Allah menyebutkan ayat selanjutnya wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i maksudnya apa jemaah? 10 hari pertama, 10 hari atau tanggal 10 Dzulhijjah, yaumun nahar, tatkala kita menyembelih. Kemudian wal witr maksudnya ada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu yaumul Arafah. Dari sini kita paham tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang 10 Dzulhijjah jamaah, berarti waktu ini adalah waktu yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat mulia karena Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan ini para ulama punya kaidah. Kapan Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluknya ini sangat mulia. Dan banyak Allah bersumpah. Contoh misalnya Allah bersumpah dengan wasyams, wadduha, wallail. Bahkan Allah pernah bersumpah dengan umur Nabi SAW, la amruka. Ini semua adalah tanda bahwasanya apa yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah semua taala, dibahas oleh para ulama tentang kemuliaan
bulan Dzulhijjah itu diantaranya mereka menyebutkan tentang ayat penyempurna agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku juga sempurnakan kepada kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha, aku jadikan Islam sebagai agama kalian. Ini ayat jemaah semua taala pernah dikomentari sama orang-orang Yahudi. Ada seorang Yahudi dia datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin." Umar itu adalah seorang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Sebelumnya ada, cuman tidak populer. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala tidak dipanggil dengan Amirul Mukminin, tapi dipanggil dengan apa? Khalifah. Khalifatul Rasulillah. Tatkala di zaman Umar, baru Umar dipanggil dengan Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin. Lau anna alaina nazalat hadhil ayah latakhadna dzalika yaumal 'aidan. Kata orang Yahudi begini, wahai Umar, itu ayat kalau turun buat kita akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kita. Saya ulang, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ayat penyempurna agama Islam. Ada komentarnya orang Yahudi tatkala dia bicara kepada Umar dan mengatakan, wahai Umar, itu ayat kalau turun untuk kita sebagai orang Yahudi, maka kita akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari apa? Raya. Kata Umar, demi Allah saya tahu hari itu kapan. Kata Umar, hari itu adalah kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Tatkala jamaah haji sedang wukuf di mana? Di Arafah. Dari sini kita paham bahwasanya ayat yang sangat mulia jemaah semua taala. Ayat penyempurna agama yang menjelaskan bahwasanya agama ini sudah tidak butuh dengan tambahan-tambahan karena sudah dijelaskan oleh Nabi secara gamblang. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang sangat terang benderang, bahkan malamnya itu seperti apa? Siang. Maka tidak butuh dengan tambahan-tambahan. Ternyata ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama tersebut turun di waktu-waktu yang sangat mulia, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Allah Ta'ala ini diantara ayat-ayat yang punya kaitan erat dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian jamaah semua dalam hadis, ada hadis khusus yang menjelaskan tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi SAW pernah bersabda jamaah, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan saleh yang dikerjakan di malam-malam atau di hari-hari tersebut. Kata Nabi SAW, min hadhil ayyamil ashar. Lebih dicintai dari amalan-amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari tersebut. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya gini, kalau kita mau gabungkan jamaah, amalan-amalan soleh yang dikerjakan di sepanjang tahun, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, wal jihadu fisabilillah. Apakah jihad di jalan Allah juga kalah dengan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maksudnya gimana? Kalau ada jihad dikerjakan di selain bulan Dzulhijjah, di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau di-compare dengan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ternyata lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan para ulama menjelaskan ini secara umum, amalan apapun. Makanya seorang sahabat tanya, jihad juga kalah wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Walal jihadu fisabilillah. Jihad juga kalah. Tapi Nabi kasih pengecualian. Illa rajulun, kecuali seorang yang dia kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Seorang yang dia keluar pergi berjihad jamaah, dia bawa hartanya, kemudian dia juga bawa dirinya. Setelah itu dia berjihad, kemudian ternyata dia wafat dalam keadaan syahid. Hartanya diambil, nyawanya juga apa? Hilang. Kata Nabi SAW, ini orang amalan seperti inilah yang bisa menyamai dengan amalan soleh yang dikerjakan di mana? Di 10 hari pertama bulan
Jihad itu bukan ibadah mudah, ya tidak. Butuh keikhlasan, butuh pengorbanan. Yang tidak semua kita bisa melakukan ibadah tersebut. Jangankan melakukan jemaah. Niat pun belum tentu kita berani. Tapi ternyata amalan tersebut kalau di-compare, dibandingkan dengan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Hijjah, ini bisa kalah. Makanya dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan azkal ayyam. 10 hari pertama bulan Hijjah itu adalah hari yang paling suci. Dalam riwayat arjal ayyam, hari yang paling diharapkan. Dalam riwayat yang lain a'zamul ayyam, hari yang paling diagungkan. Sehingga Nabi benar-benar ingin menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya ini hari bukan hari biasa jemaah. Hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jemaah semua taala kita paham bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari-hari yang sangat agung. Yang sekali lagi saya sebutkan tadi di awal, saya menukil perkataan Ibnu Taimin. Ibnu Taimin mengatakan ini sangat jarang diketahui oleh kaum muslimin. Yang padahal amalan soleh di sini berlipat-lipat ganda, besar pahala di sisi Allah SWT. Kita aja jemaah semua taala permasalahan dunia. Kita sering nyari yang diskon-diskon, ya tidak? Sering. Apalagi ibu-ibu. Mereka tuh tahu di mana ada diskon, mereka tahu. Kenapa? Ya rugi kalau belanja nggak dapat diskon tuh rugi. Ini masih permasalahan dunia aja Pak. Gimana dengan permasalahan akhirat? Kita harusnya memanfaatkan musim-musim seperti ini. Yang kita tahu amalan soleh kita tuh sedikit jemaah. Udah sedikit, terus terkadang nggak ikhlas. Jauh dari totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sholat, tapi sholat jauh dari kekhusyuan. Kita sholat, tapi terkadang sholat kita penuh dengan pikiran-pikiran yang tidak ada, yang harusnya di dalam sholat akhirnya kita mikir-mikir yang di luar. Udah sedikit, belum totalitas. Tambah lagi umur kita nggak panjang jamaah. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Kalaulah kita sadar seperti ini jemaah semua taala, umur kita sedikit, amalan kita sedikit, udah sedikit kurang ikhlas, maka kita harus cerdas. Kita cari momen-momen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyebutkan momen-momen ini, kata para ulama, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita enggak ngambil kesempatan itu jemaah? Kita ini kalau dibandingkan dengan umur-umur terdahulu jauh. Umur Nabi Nuh saya 950 tahun. Kita 60-70 tahun. Bahkan sekarang orang banyak mati mendadak jemaah. Masih muda. Nge-gym, tahu-tahu mati. Lihat itu orang nge-gym aja mati. Kita bilang apalagi nggak gym. Maka ikhwan 10 hari pertama ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Sekarang saya akan bahas yang masuk mata. Apa saja kira-kira amalan yang perlu kita lakukan. Amalan yang kita perlu lakukan di hari-hari seperti ini. Secara umum para ulama menyebutkan bahwasanya semua amalan soleh dianjurkan secara umum. Apapun ketaatan yang bisa kita lakukan. Dan jangan buang-buang waktu. Kalau kita bisa melakukan, lakukan segera. Dan jangan jamaah buang-buang kesempatan. Kapan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk melakukan suatu kebaikan, jangan ditunda. Kenapa? Kalau kita tunda, Allah bisa tarik itu hidayah. Saya sering contohkan misalnya kalau kita lagi pengen sedekah atau mungkin kita lagi main-main handphone, tahu-tahu ada flyer misalnya ada orang butuh sedekah atau masjid butuh pembangunan. Kemudian kita tergerak hati kita untuk transfer jamaah, udah jangan ditunda, segera. Kalau antum tunda, antum scroll dulu ke atas, antum cari lihat ke bawah, nanti antum bilang saya mau balik lagi lihat ya. Itu hidayah bisa ditarik. Dengan penundaan tersebut hidayah ditarik, antum gak jadi sedekah. Kapan antum diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan? Segera, jangan ditunda. Maka secara umum semua amalan soleh kata para ulama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dianjurkan dilakukan semuanya. Tapi di sana para ulama membahas amalan-amalan khusus. Yang pertama jemaah semua taala, kata para ulama tentu ibadah yang sangat agung. Yang ibadah tersebut hanya bisa dilakukan di hari-hari tersebut, yaitu apa? Ibadah haji tadi disebutkan. Ibadah umroh dan haji. Tadi disebutkan manfaatnya luar biasa jemaah. Siapa yang pergi haji dan hajinya mabrur, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia seperti tadi apa? Kata Nabi, keluar dari rahim ibunya.
Bahkan Ibnu Utsaimin mengatakan kalau dia tidak bertobat, hajinya mabrur seperti itu dia dapatkan. Tapi kan orang kalau di Arafah kan berdoa jamaah wukuf, sunnahnya berdoa. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, saya tidak punya travel. Tapi saya menganjurkan jamaah, antum kalau punya duit untuk bisa daftar haji, fadol. Ustaz belum mampu, daftar aja dulu. Nanti urusan waktunya, nanti penulasan antum minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma niat-niat doang itu gak dapat pahala jemaah. Ada niat kalau ada uang maksudnya. Ada uang di rekening tapi cuma niat-niat doang. Tapi kalau antum daftar jemaah ikhwan, antum daftar. Mau berangkat tidak berangkat insyaallah antum sudah dihitung pahala. Mungkin antriannya panjang, baru 3 tahun antum mati. Antum udah daftar, udah ada azam di situ. Bukankah Nabi SAW menyebutkan man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berkehendak untuk melakukan suatu kebaikan, sudah berazam, sudah mendaftar, falam ya'malha ternyata tidak kesampaian, katabahallahu lahu hasanatan kamilah. Allah akan catat bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Maka mudah-mudahan dengan pendaftaran haji tersebut jamaah antum bisa minimal antum mudah-mudahan dimudahkan, kalaupun tidak tercapai mudah-mudahan sudah dapat apa-apa pahalanya. Mudah-mudahan kecipratan. Dan jangan split-split sama harta jamaah. Ada orang tidak mau daftar. Kenapa? Nanti aja tunggu uangnya sampai lunas semua sampai banyak. Ya, boleh juga enggak apa-apa sih. Tapi dengan pendaftaran itu kan lebih azam, apalagi sekarang alhamdulillah lebih ada kemudahan dari pemerintah. Lebih cepat katanya sekarang. Mungkin regulasinya sudah diperbaiki. Maka jamaah ada duit pergi haji. Karena pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah semua taala, amalan saleh yang dianjurkan oleh para ulama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, para ulama menyebutkan adalah ibadah puasa. Ibadah apa? Puasa. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu jamaah untukku kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan mengganjarkan pahalanya kepada hamba tersebut. Benar, semua amalan soleh Allah yang ganjar pahalanya. Tapi khusus puasa Allah menyebutkan saya yang langsung ganjar. Saya yang bayar, saya yang akan kasih balasannya kepada orang tersebut. Ini kata para ulama berarti spesial jamaah. Semua amalan soleh saya ulang, semua pahalanya dari Allah. Tapi tatkala Allah menyebutkan saya yang ganjar pahalanya, berarti ini spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata para ulama mereka menyebutkan ibadah puasa itu ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Iya tidak? Antum kalau enggak ngomong orang enggak bakal tahu. Kalau sholat kita sholat orang tahu. Kita baca Quran orang tahu. Kita sedekah orang lihat mungkin orang tahu. Tapi kalau puasa kan tidak terlihat. Seperti orang puasa dengan orang tidak puasa itu sama. Ibadah yang penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran. Kapan antum ngomong antum puasa baru orang tahu. Tapi kalau antum nggak ngomong orang nggak tahu. Maka disinilah sisi penjelasan kata para ulama kenapa Allah sangat cinta sama ibadah puasa. Nah ikhwani fiddin, siapa yang diberikan kemudahan untuk bisa berpuasa di hari-hari ini, lakukan puasa jemaah. Disyariatkan, dianjurkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 10 nanti antum sesat. 9 saja, tanggal 1 sampai tanggal 9. Makanya disebut dengan, meskipun para ulama, sebagian ulama menyebutkan ini disebut dengan siyamul ashar, puasa yang 10. Maksudnya kebaikan-kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Tapi 10 tanggal 10-nya tidak. Ada yang menyebutkan siyamut tasi. Ini 10 puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka dianjurkan barang siapa yang punya kemudahan untuk bisa berpuasa jamaah, lakukan. Tadi saya katakan Nabi menyebutkan ini amalan paling dicintai oleh Allah melebihi apa tadi? Jihad yang dikerjakan di selain bulan Dzulhijjah. Jangan-jangan antum puasa, dengan puasa itu antum mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi misal antum tidak mampu jamaah, berat. Karena puasa yang paling berat dikerjakan itu puasa apa? Puasa sunnah. Ya tidak? Soalnya batal enggak berdosa. Ya tidak? Makanya puasa yang paling berat itu puasa Syawal. Kalau puasa Ramadan mudah karena semuanya puasa. Tapi kalau puasa sunnah itu paling berat. Nah, antum enggak bisa nih ngerjain 9 hari puasa di bulan Dzulhijjah, maka jangan sampai ketinggalan puasa di tanggal berapa? 9. Di tanggal berapa? 9 yang disebut dengan puasa
Arafah. Nabi SAW menyebutkan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Kata Nabi SAW, puasa di hari Arafah maksud di tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap dengan puasa tersebut dosa-dosa yang telah lalu dan setahun yang telah lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketinggalan jamaah subhanahu wa taala. Ingatkan istri, ingatkan anak, ingatkan keluarga, kerabat. Ini puasa yang sangat mulia, apalagi hari tersebut ada di hari yang sangat agung yaitu hari Arafah. Kemudian jamaah subhanahu wa taala, di antara amalan yang dianjurkan dikerjakan oleh para ulama, mereka menyebutkan adalah perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu cinta sama orang-orang bertaubat. Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada ibadah taubat, maka Allah ingin membinasakan hamba-hamba yang tidak berdosa. Tapi itu kan enggak mungkin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, "Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum." Wahai manusia, kalau kalian tidak berdosa, Allah akan binasakan kalian semua. Tsumma laja'a biqaumin yudznibun fayastaghfirunallah fayaghfirallahu lahum. Kemudian Allah akan datangkan suatu kaum, suatu komunitas yang mereka berdosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah ampuni mereka. Berarti Allah cinta sama ibadah taubat. Makanya banyak sisi hikmah dari hamba-hamba itu berdosa jemaah. Banyak hikmah. Artinya kita paham ada namanya Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghafir, As-Sittir, banyak. Kalau hamba tidak berdosa, itu nama-nama itu, sifat-sifat itu tidak nampak. Kalau hamba berdosa, banyak hikmah, akhirnya muncullah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Kita kenal dengan Allah Maha Pengampun, Al-Afu, Allah Maha Pemaaf dan seterusnya. Maka jemaah semua taala, kesempatan di hari-hari yang mulia ini kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita banyak dosa, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dalam hadits qudsi Allah menyebutkan, "Ya ibna Adam innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-Ku, kalian melakukan kesalahan di siang hari dan malam hari, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian." Dan jangan ragu-ragu tatkala bertobat. Biasanya setan akan bisik, "Dosamu terlalu banyak. Enggak mungkin Allah ampuni." Lihat dalam hadits qudsi Allah menyebutkan, "Lau ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa yang banyak, setinggi langit, artinya dosa yang sangat banyak. Dengan syarat kau tidak berbuat syirik," kata Allah Subhanahu wa taala, "la ataituka biqurabiha maghfiratan." Saya pun akan datangkan ampunan sebesar dosa yang kau miliki. Maka jangan malu-malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau bertobat itu orang yang tidak kenal sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada nih? Sudah. Berapa menit lagi? 2. Selanjutnya jemaah semua taala, di antara amalan saleh yang perlu kita lakukan, sudah ada nih. Sudah. Kita dengarkan adzan dulu jemaah, nanti insyaallah habis adzan saya akan sambung dua poin lagi, tidak panjang insyaallah. Wallahu taala alam. Di antara amalan saleh dijelaskan oleh para ulama yang perlu kita lakukan jemaah, yaitu memperbanyak takbir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Di hari-hari tersebut, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Nabi, maka perbanyaklah tahlil, takbir dan juga tahmid. La ilaha illallah, Allahu akbar dan juga alhamdulillah. Oleh karena jemaah semua taala, dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan juga sahabat yang lainnya atau Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah disebutkan bahwasanya kana yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Ini sahabat dua orang, Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mereka keluar ke pasar. Ngapain jemaah? Yukabbiran. Mereka bertakbir di pasar. Kenapa? Mereka ingin menghidupkan takbir di pasar supaya orang-orang itu pada ngikut. Akhirnya orang-orang di pasar pun mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semua taala, jangan sampai bengong. Di hari-hari ini jangan sampai apa? Bengong.
Lagi kerja, lagi nganggur, lagi nyetir atau lagi ngapain, perbanyak takbir. Takbirnya seperti apa? Ya seperti takbiran, enggak apa-apa. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah ilham. Perbanyak jamaah. Karena Nabi yang suruh. Fa'aksiru fihinna. Berarti amalan ini jamaah, takbir, antum zikir. Bisa jadi lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah jihad yang tadi disebutkan. Padahal jihad itu kan tidak semua kita bisa melakukan. Tapi antum melakukan amalan yang dianjurkan oleh Nabi ini, bisa jadi ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak takbir, tahmid dan juga apa? Tahlil. Dan para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang takbir, mereka menyebutkan dalam hari-hari ini ada 2 takbir, disebutkan takbir muqayyad dan juga takbir mutlak. Takbir mutlak kata para ulama itu takbir yang tidak diikuti atau tidak terikat dengan waktu. Kapan itu dimulai jamaah semua taala? Kata para ulama sejak malam Dzulhijjah ini. Antum perbanyak takbir sejak sekarang. Sampai kapan? Sampai nanti tanggal 13 setelah sholat maghrib berhenti atau setelah sholat asar. Atau asar masih masuk. Pas maghrib matahari terbenam, maka sudah tidak lagi namanya takbir mutlak berkaitan dengan 10 Dzulhijjah. Maka di waktu-waktu itu antum berzikir, antum bertakbir, ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga disebutkan ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa maksudnya? Takbir yang diucapkan setelah sholat wajib, sholat fardu. Kapan itu kata para ulama? Dimulai semenjak fajar hari Arafah. Subuh berarti. Subuh tanggal berapa? 9. Berarti pada salat antum astagfirullah. Kemudian antum bertakbir. Sampai kapan dilakukan? Sampai tanggal 13 setelah salat asar. Pas maghribnya itu sudah masuk tanggal berapa? 14. Berarti sudah tidak takbir muqayyad lagi. Maka antum amalkan ini jamaah semua. Kenapa? Nabi yang nyuruh. Nabi tidak menyuruh banyak amalan soleh. Tapi yang secara nas yang tegas Nabi menyebutkan amalan soleh yang dikhususkan apa tadi? Fa'aksiru fihinna minat takbir wa tahmid wa tahlil. Takbir, tahmid dan juga apa? Tahlil. Allah. Ya, seperti antum takbiran. Terserah nadanya seperti apa. Yang penting lafalnya jangan berubah. Berubah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ikhwan fillah di antara amalan saleh yang perlu antum kerjakan yaitu nanti di tanggal 10 apa? Berkurban. Ini amalan yang sangat mulia jamaah semua. Di antara bentuk kemuliaannya apa? Nabi tidak pernah absen dalam berkurban. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan tentang kemuliaan ibadah kurban jamaah, saking Nabi itu ingin memudahkan kaum muslimin, Nabi tidak pernah berkurban dengan hewan-hewan lain kecuali dengan apa? Kambing. Nabi mampu tidak berkurban dengan sapi? Mampu. Nabi mampu tidak berkurban dengan onta? Mampu. Nabi mampu tidak berkurban 10, 100, 200? Mampu tidak? Insya Allah mampu. Tapi Nabi cuma kurban 1. 2 dalam riwayat. 1 untuk beliau dengan keluarganya. Dan yang 1 beliau hadiahkan pahalanya untuk kaum muslimin. Artinya berarti ini kurbankan cuma berapa? 1. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan hikmahnya apa? Ibnu Utsaimin mengatakan Nabi SAW ingin mengajarkan kepada umatnya ibadah kurban itu mudah. Tidak perlu yang mewah-mewah. Nabi istrinya 9, beliau kurban cuma berapa? 1. Bisa tidak beliau kurban 9? Bisa. Antum 1 ya 1. Itu maksudnya Ibnu Utsaimin mengatakan berarti mudah. Ibadah kurban itu apa? Mudah. Nabi tidak sengaja membeli yang paling mahal. Enggak. Tapi Nabi cari yang tengah-tengah. Dan Nabi cuma kurban apa? Kambing. Makanya para ulama mereka bahas hewan kurban terbaik itu apa? Sebagian ulama khilaf. Kalau kambing dengan sapi, sebagian ulama juga tetap kambing. Kenapa? Nabi kurban dengan apa? Kambing. Ini pembahasan fikih. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hewan kurban terbaik itu apa? Jamaah. Misalnya ada kambing 1 orang dengan kambing. Dengan kongsi sapi 7 orang. Mana lebih mulia? Lebih utama? Kata Ibnu Taimiyah yang paling mahal. Kata beliau apa? Yang paling apa? Yang paling mahal. Kenapa? Di situ banyak korbannya. Banyak duit yang apakah? Keluar. Beliau punya perspektif seperti itu. Mau sapi, mau kambing. Tapi kalau sapi tapi potongannya paling banyak. Besar misalnya 1 orang 5 juta misalnya. Kambing cuma 3 juta. Berarti sapi lebih utama misalnya. Beliau mengatakan begitu. Perspektif beliau yang paling banyak mengeluarkan apa? Harta. Maka jamaah jangan sampai tidak berkurban. Dan saya ingatkan ikhwan. Berkurban tidak perlu malu-malu.
Oke lah kita punya uang nggak ada jamaah. Duit cuman korek-korek cuman 1,5 juta. Ya udah cari kambing yang 1,5 juta. Ada tidak kira-kira? Ada tidak? Ada. Kadang orang nggak mau, kenapa? Malu biasanya. Masa kambing potong cuman satu kambing perempuan. Dia malu. Kita tanya sama dia, ente berkurban buat Allah atau buat siapa? Kok pakai malu-malu? Kita kurbankan buat Allah. Makanya kita berkurban hada minka walak. Ini darimu ya Allah dan juga untuk engkau ya Allah. Maka nggak perlu malu. Antum kurban sekarang jamaah. Antum merasakan kenikmatannya. Keimanan bertambah, insya Allah ketagihan. Insya Allah apa? Ketagihan. Dan Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, beliau ngajarin begini jamaah. Antum kalau pengen, antum mungkin sering kurban biasanya. Dan kayaknya biasa-biasa aja. Kalau antum pengen dapat nilai plus yang lebih, kata beliau, coba antum piara itu kambing. Antum beli kambing tahun ini, antum piara. Sampai tahun depan kurban, terus antum yang sembelih. Itu kata beliau beda rasanya. Keimanannya sangat bertambah. Maka jamaah jangan malu-malu. Antum punya uang seberapa ya sudah. Tapi kalau antum punya uang lebih ya beli yang terbaik. Beli apa yang terbaik. Semakin bagus ya semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir amalan saleh yang saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian, yaitu jangan sampai tidak melaksanakan salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Karena itu masih bagian dari tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Dan usahakan dengar khutbah. Meskipun tidak wajib dengar khutbah itu. Tapi antum duduk di situ dengar khutbah, dengar kebaikan. Karena itu termasuk amalan-amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masuk dari 10 pertama bulan Zulhijjah. Allah taala subhanahu pada intinya semua amalan saleh dianjurkan. Maka apapun Allah berikan kemudahan bagi kita untuk beramal, maka lakukan. Mau sedekah, silaturahim, bantu orang, ngutangin orang. Apapun itu jemaah. Antum melakukan dengan niat cari pahala 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wallahu ta'ala subhanahu ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa banyak melakukan amalan saleh, memanfaatkan hari-hari ini dengan bertakwa dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala jamaah ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.